keempat, izin memperkenalkan peran masing-masing kami. Saya Muhammad Zaki Firmansyah dengan NIM S25196 berperan sebagai pasien. Saya Muhammad Imam Nawawi dengan NIM S25197 berperan sebagai videographer. Saya Muhammad Adil Ardiansyah dengan NIM S25198, saya sebagai editor. Saya Muhammad Yazid Ataki dengan NIM S25199 berperan sebagai dokter. Saya Nafi Azhara dengan NIM S25200 berperan sebagai perawat. Saya Naila Sabila Nisa Kamlaini dengan NIM S25201 berperan sebagai keluarga pasien. Saya Natasha Pri dengan NIM S25202 berperan sebagai editor. Perkenalkan, nama saya Nesa Suciwayuningsih dengan NIM S25203. Saya berperan sebagai perawat juga. Saya Nimatul Fitria dengan NIM S25204 berperan sebagai keluarga pasien. Saya Olivia Naipramesti NIM S25206 berperan sebagai dokter. Baik, terima kasih. Sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Saya ingin menyampaikan kondisi pasien atas nama Tuan N dengan umur 23 tahun dengan diagnosa hipertensi, dokter. Silahkan, bagaimana kondisi terakhir pasien saat ini? Baik, itu untuk tekanan darah pasien saat ini 170/80 mmHg dan pasien mengeluh pusing, dokter, di bagian tengkuk dan terasa berat. Riwayat hipertensi sudah 2 tahun yang lalu dan obatnya tidak teratur. Dokter, pasien juga mengaku sering makan makanan yang tinggi garam dan jarang berolahraga. Baik, terima kasih atas informasinya. Apakah sekarang ada obat yang sedang dikonsumsi oleh pasien? Oh iya, ada, dokter. Itu untuk obatnya ada sudah diresepkan amlodipin sebanyak 5 mg, tetapi pasien tidak meminum secara teratur. Baik, saya akan evaluasi terapi dan mengkonfirmasikan mengenai pengobatan kepada ahli farmasi. Baik, dokter, terima kasih. Kami mohon masukannya. Tadi ada pasien hipertensi, kami sudah memberikan obat amlodipin, tapi karena tidak teratur minumnya, tekanan darah pasien sekarang menunjukkan 170/90 mm Hg. Baik, dokter, untuk kondisi tekanan darah yang seperti ini, pemberian resep amlodipinnya bisa dilanjutkan dengan dosis yang benar. Tapi diperlukan juga edukasi kepada pasien tentang keteraturan dalam minum obatnya, kepatuhan dalam minum obat, agar obat diminum secara teratur dan juga tepat waktu, sehingga efek terapi dari obat bisa berjalan dengan baik dan tekanan darahnya bisa terkontrol. Dan juga tentang efek samping dari obat tersebut seperti pusing dan juga edema. Baik, Mbak, kita akan melanjutkan dengan pengobatan obat amlodipin. Baik, dokter, tapi selain edukasi kepada pasien, diperlukan juga edukasi kepada keluarga pasien agar keluarga pasien bisa mengontrol apakah pasien teratur dalam minum obatnya atau tepat waktu dalam minum obatnya, dan juga dukungan dari keluarga pasien sangat mempercepat penyembuhan pasien. Seperti itu. Baik, Mbak, saya permisi dulu. Saya akan sampaikan kepada perawat untuk mengedukasi pada pasien dan keluarga tentang pengobatan hipertensi dengan amlodipin. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Ibu. Perkenalkan, saya perawat Nesa dari ini Dokter Anta. Di sini kami akan menjelaskan kondisi Bapak pada saat ini. Untuk tekanan darahnya masih tinggi, sehingga harus rutin pengobatan dan mengubah gaya hidup. Apakah kondisi saya berbahaya? Jika tidak terkontrol, hipertensi dapat menimbulkan komplikasi Bapak seperti stroke dan jantung. Tapi dengan pengobatan teratur akan mengembalikan kondisi Bapak semula. Mbak, apa yang bisa kami lakukan di rumah? Ibu bisa mengingatkan anak untuk meminum obat dan mengurangi makanan tinggi garam dan olahraga ringan seperti jalan kaki. Dan bisa minum obat, diminum 1 kali sehari dan
minumnya secara teratur meskipun sudah merasakan kebaikan pada tubuhnya. Saya akan minum obat secara teratur. Kami akan membantu kamu lebih disiplin lagi dan cepat pulih ya nak. Terima kasih atas kerjasamanya. Kami akan mengevaluasi tekanan darah pasien secara berlanjut. Dengan komunikasi, kerjasama, dan kolaborasi interprofesi, maka proses penyembuhan pasien dapat berjalan dengan secara optimal dan dapat mempercepat proses penyembuhan. Jadi, penting untuk kolaborasi interprofesi.